Maaf teman-teman tadi salah, maaf ya. Karena seharusnya tadi aku tuh posisinya tuh masih di sini. Dan pada batas administrasinya tuh kayak belum aku klik yang bagian poligonnya. Makanya kok nggak muncul-muncul gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya jadi kayak buat pelajaran juga buat teman-teman. Jadi kayak selama ngerjain diperhatikan betul step by stepnya biar nggak salah. Karena ya kalau salah kan lumayan ngabisin waktu ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita langsung aja. Ini tadi udah bagian 2. Maaf ya. Oke. Ini kita selimuti semuanya. Oke, kita bakal nginin yang sebelah sini juga. Ya, sampai nanti udah kayak gini ya selesainya. Nah, setelah itu kita bisa langsung aja klik bagian si kotakannya ini. Nah, di sini kita bakal ubah dia dulu jadi ini no color. Ini berapa ya? 1 aja ya. Nah, ini kita ubah jadi warna merah dulu aja. Terus kita klik OK. Terus terus di bagian editor bisa di stop editing. Kita save. Oke, nanti kalau misalnya kita administrasinya kita checklist, nanti jadinya seperti ini. Ini udah kita digitasi. Selanjutnya, tadi kan kita digitasi bagian si batas administrasinya. Nah, sekarang kita bakal digitasi lagi nih, tapi bagian sungai sama jalan ya. Untuk sungai, kita bisa klik dulu aja di bagian sungainya. Klik kanan, edit feature, start editing. Nah, di bagian sini kita klik sungai. Nah, kalau sungai itu beda ya guys sama batas administrasi. Kalau sungai itu pakai yang lain. Oke, jika sudah, kita langsung saja. Kita bisa milih sungainya. Aku pilih 3 sungai aja. 3 apa 2 boleh. Nyebar aja deh yang penting ya. Aku pilih sungai yang sebelah mana ya? Sebelah sini. Sebelah sini. Nah, terus sebelah sini juga. Oke. Terus Oke, kita stop editing dulu aja. Kita save dulu. Oke. Ini aku tambah lagi sungainya ya. 1 lagi. Sungai mana ya enaknya ya? Inilah ya. Maaf. Salah. Kok nempel sih?
Oke, udah. Terus kita editor, stop editing, kita save. Nah, pada bagian sungai, ini kita klik ya. Kita klik yang bagian warnanya. Ini sesuaikan aja sih sebenarnya. Aku pengen warna yang big sky blue aja. Kita buat 2 kali ya, biar lebih tebal. Nah, yang yang batas administrasi tadi kita buat 2 juga aja. Oke. Terus tadi sungai udah, sekarang jalan. Jalan-jalan. Untuk jalan sama ya, kita itu pakai line. Jalan mana ya? Ini deh ya, yang ini, yang panjang. Oke. Udah. Terus jalan yang ini nih, boleh nih. Oke. Terus yang sini ya. Apa yang sini? Yang mana? Yang ini deh ya, yang biar agak lebih panjang aja. Salah, maaf. Oke, udah. Nah, bagian jalan ini kita ubah aja dulu. Jalan aku pakai warna pink dulu aja biar lebih kelihatan. Nanti kita ubah juga kok. Kita buat 2. Terus kita bagian editor, stop editing, save. Dah. Terakhir, bagian titik ya. Kita akan memberikan titik. Nah, titik ini tuh sebenarnya kayak penyebaran tempat gitu ya. Penyebaran tempatnya. Untuk titik itu pakai poin. Ini karena dia ada 3 wilayah, jadi aku titikin aja masing-masing. Jadi misal di sini 1, di sini 1, terus di sini 1. Di mana ya? Di sini 1. Oke. Udah, editor, stop editing. Yes. Oke, nih bisa kita close dulu aja. Nah, ini kan udah ya, kita sudah mendigitasi si jalan, batas administrasi, sama si sungai. Nah, jika sudah, kita akan pindah dulu. Pindah ke mana? Pindah ke Global Mapper. Ini Global Mapper-nya udah aku buka. Ini kita buka dulu Global Mapper-nya. Terus di sini kita klik Open Data Files. Oke, dari Open Data Files, kalian pilih DEM kalian. Nah, DEM ini didapatnya dari geospasial. Pokoknya ada webnya, itu kalian bisa cari tempatnya aja sesuai peta kalian yang kalian mau itu, dan pastikan tuh kayak kalau bisa tuh misalkan aku Sragen nih, Sragen. Nah, terus nggak cuman satu titik di Sragen dong, jadi kayak atasnya itu juga aku titikin, jadinya nanti dapetnya banyak kayak gini. Jadi kayak apa ya, lebih merata dan bisa mencakup semua aja gitu. Nah, dari sini kita blok aja dulu. Kita blok ya yang DEM-nya, yang data DEM-nya yang kayak gini. Open. Yes to all. Oke. Ini kita klik aja. Nih, checklist use selected project. Oke. Nah, sampai nanti jadinya seperti ini. Nah, jika sudah, kita ke Open Data, terus kita pilih batas administrasi kita, terus kita open, loading, oke. Jika sudah, kita kan nggak tahu nih mana dia datanya, mana dia batas administrasinya. Sini kita klik kanan, terus pilih zoom to selected.
Oke, nah ini dia ya. Ini dia. Oke, sebentar ya, agak loading. Nah, dari sini kita akan nge-create kontur. Kita akan membuat kontur ya, teman-teman. Caranya di sini ada create kontur. Nah, di sini tuh kan udah ada rumusnya ya kemarin diberikan sama asisten. Kalau menggunakan rumus, sebenarnya kan saya itu skalanya 1:150.000. Cuman karena kalau diubah jadi maksudnya dipakein rumus itu cuman 75 dan menurut saya itu menjadi sangat renggang, teman-teman. Jadi di sini saya akan buat agak dimainin sedikit aja ya, I-nya jadi 15 aja. 15, tergantung teman-teman aja, disesuaikan aja, kalau serasa renggang itu dibuat lebih kecil lagi gitu ya. Terus bagian contour bones, kita klik draw a box. Nah, dari sini kita akan membuat kotakan. Caranya di sini, ini kan ada kursornya nih kan. Klik kiri, tahan, terus kita kotakin aja. Udah, nanti dia otomatis nggak gerak, terus kita klik OK. Udah, klik OK. Ya, loading ya, teman-teman. Nah, otomatis nanti kayak gini ya dia jadinya. Nah, jika sudah, kita langsung saja nge-save si datanya ini, si konturnya ini. Caranya pada generate kontur kita klik kanan, terus layers, terus export. Nah, oke. Bagian ini kalian pilih shapefile ya, shapefile, oke. Dan pada bagian export lines, teman-teman itu bisa nge-save-nya di bagian data yang sebelum-sebelumnya, kayak data DAM tadi, terus data-data foto-foto si petanya tadi gitu. Jadiin satu aja biar gampang. Kita buat judulnya kontur Sragen IKA 15. Jika sudah, bisa diklik save. Terus ini kita klik OK aja. Oke, kalau udah kita bisa close aja si global mappernya. No, kita balik lagi ke sini. Oke, baik, dari sini kita pilih layers. Bagian layers kita klik kanan, terus add data, terus kita masukin si konturnya tadi. Nih kan, ini otomatis udah masuk langsung. Ini kontur Sragen. Kita add, oke. Nah, ini kan tadi udah muncul lagi, tapi kok bagian sini aja? Ya, karena ini peta administrasi Sragennya kita aktifkan, jadi kita nonaktifkan aja. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Seperti ini. Jika sudah, kita pergi ke geoprocessing, clip. Oke. Di sini kita pilih kontur Sragen. Ya, loading. Gak apa-apa. Terus clip features-nya salah, maaf. Sini kita pilih batas administrasi. Terus clip features-nya pilih yang kontur Sragen. Nah, di sini teman-teman bisa ubah namanya jadi clip Sragen IKA. Clip kontur Sragen ke-15 kayak gini. Terus kita save aja. Terus oke. Kita tunggu sebentar sampai nanti dia ini ke checklist gitu.
Sampai dia tuh berubah warna sini dan sini. Tunggu aja. Kayaknya salah tadi. Maaf, kayaknya tadi ada yang salah. Kebalik deh kayaknya tadi. Oke. Tadi ini features. Tadi ini pilih apa ya? Berarti ini kontur Sragen. Ini masukin batas administrasi. Ini pilih klip kontur Sragen. IKA 15. Save. Oke. Coba ya. Harusnya berhasil. Ya, berhasil kan? Nah, kalau udah tanda dia berhasil tuh nanti akan muncul tadi checklist ini karena tadi gagal, kebalik ya. Makanya X. Dan salah satu tanda kalau dia udah berhasil tuh dia akan berubah warna seperti ini. Nah, ini kita nonaktifkan aja yang sebentar. Nah, kita unchecklist aja yang kontur Sragen ini. Kayak gini. Dah. Sini kita pindahin ke bawah aja dulu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya pada klip kontur, kita klik kanan, open attribute table, terus kita akan mengubah si elevation-nya ini. Ini kan ada M-nya ya. Kita ubah biar si M-nya hilang. Caranya ini kita blok dulu aja, klik kanan, fill calculator, yes. Nah, terus, untuk rumusnya ini, kita klik dulu elevation. Elevation di sini kita ubah jadi pakai tanda seru ya. Pakai tanda seru. Terus titik, replace, buka kurung, petik, sebentar. Spasi, M, koma, spasi, petik, gini. Terus kita ubah ke Python. Harusnya berhasil. Kalau misalnya ada yang salah berarti ada yang oke. Sudah kan? Sudah hilang. Nah, selanjutnya kita akan membuat table baru. Caranya add field. Terus kita buat IKA. Nah, ini tetap short aja untuk type-nya. Klik OK. Terus pada bagian IKA kita blok lagi. Klik kanan. Field calculator. Yes. Nah, ini aku udah coba masukin ya tadi ya. Oke, elevation. Tapi ini agak beda ya rumusnya ya. Oke, di sini kita klik dulu aja elevation-nya. Nah, kalau tadi pakai tanda seru, sekarang pakai tanda tutup kurung yang kotak gitu lah. Yang kotak kayak gini. Ya, sudah. Spasi, caps lock MOD, spasi, masukin si ininya, IK-nya, aku pakai IK 15, jadi IK 15, spasi sama dengan 0. Nah, ini nggak usah di Python kan, langsung di FP script aja. Terus kita klik OK. Sampai otomatis ininya berubah ya. Oke, terus pada batas administrasi, kita close dulu aja ya. Bisa kita close. Pada batas administrasi, kita klik kanan. Terus, kita pilih Open Tribute Table. Dan, ini. Kita klik Add File. Dan masukkan PL. PL itu apa? PL itu penggunaan lahan. Ini teks. Ya nggak sih? Ya, Oke. Nah, di sini kita bakal klik kanan lagi yang batas administrasi, terus edit feature, start editing. Nah, gunanya ini untuk biar kita bisa ngetik. Kalau tadi kan, kalau misalnya kita langsung ketik tuh nggak bisa gitu. Jadi langsung aja. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih, bagian itu daerah yang mana sih gitu. Bentar, ini coba. Nah, ini bagian sini.
Terus yang ini bagian sini. Yang ini bagian sini. Nah, sesuaikan aja teman-teman mau yang mana. Kalau saya berarti yang bagian atas itu maunya misal apa ya? Kebun deh ya, kebun. Kebun. Enggak ding, sawah aja. Sawah. Terus di bagian bawahnya pemukiman. Bisa. Bagian bawahnya lagi kebun. Oke, sudah sampai seperti ini. Jika sudah, bisa ke bagian editor dan stop editing. Di save. Oke, udah. Kalau udah kita close aja nggak apa-apa. Nah, lakukan hal yang sama pada sungai dan juga jalan serta titik ya. Edit feature. Open attribute table. Baik, di sini saya memilih sebentar. Di sini saya memilih untuk sungainya sungai musiman satu, musiman satunya sungai biasa, satunya lagi sungai biasa lagi aja nggak apa-apa. Deh, jika sudah kita stop editing, save, yes. Jalan. Salah. Nah, pada ini kan kita ganti teks nih. Teks. Nah, ini kan ada length nih 50 itu tuh buat apa ya? Buat panjang si tulisannya nantinya. Tapi menurutku 50 tuh udah nggak apa-apa sih. Jadi terserah tergantung teman-teman mau ganti 50 atau mau ganti 50 boleh, mau enggak juga boleh gitu. Ya, gitu. Oke. Terus jalan kan? Ya. Jalan kolektor. Jalannya udah berapa sih? Jalan setapak. Ini ganti aja.
Rumah sakit, sekolah, masjid. Baik, selanjutnya kita akan pada bagian kontur ya. Kontur ini kita klik terus properties. Oke. Tunggu dulu. Nah, pada bagian simbol ini kita ganti ke kategoris. Nah, name-nya pilih Ika. Ya, Ika. Terus add all value. Nah, yang ini bagian garisnya kita ubah jadi warna elektron gold ini. Terus untuk ukurannya satu gini aja nggak apa-apa. Terus langsung oke. Terus kita apply. Langsung klik oke. Nanti sampai jadinya kayak gini ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan satu-satu ya. Nih. Terus kita pada batas administrasi, kita properties. Oke, tunggu sebentar. Terus kategoris. Ini PL itu pengguna lahan, add all value, nanti akan muncul ada kebun, pemukiman, dan sawah. Kita ubah dulu. Caranya, ini pada bagian ini, kita klikkan tadi bagian kebun, klik style reference, dan kita add style to list. Nah, di sini aku pilih simbol RBI open dan oke. Terus, nah baru kita pilih nih. Tadi apa nih? Kebun ya? Kebun. Nah, ini kebun ya. Oke. Ini untuk outline fill color-nya kita no color. Salah ding. Nah, untuk outline color-nya kita klik ini no color. Terus kita klik oke aja. Nah, terus yang kebun, yang pemukiman juga gitu. Ini untuk pemukiman itu pilihnya LTT sosial budaya aja. Outline color-nya no color. Terus kita klik oke. Bagian sawah. LTT sawah. Outline-nya no color. Oke, apply.
Terus nanti sampai jadi kayak gini ya teman-teman. Tuh. Wow. Oke, kita lakukan hal yang sama pada batas administrasi udah. Pada bagian sungai sekarang. Bagian sungai. Oke, kategoris. Ini keterangan at all value. Di sini ada sungai. Kita pilih misal sungai musiman ya. Tapi kok yang muncul cuma satu ya? Bentar. Nah, ini ada baru. Ini kita pilih dulu yang sungai biasa. Oke, untuk sungai biasa itu kita pilih yang sungai yang biasa ini. Ya. Terus ketebalannya kita buat 2 lah ya. Oke. Nah, terus untuk sungai musiman, di sini kan nggak ada sungai musiman ya. Jadinya kita pilih aja dulu jalan setapak. Terus dari jalan setapak ini kita pilih edit simbol. Ya, pada bagian ini colornya kita klik dan more color. Terus yang ini colornya kita ubah ke RGB. Ini diubah jadi 0 R-nya. GB-nya jadi 255. Ini 255 juga, klik OK. Ini 2 aja lagi nggak apa-apa. Oke. Tebalan nggak ya kira-kira? Apply dulu. Terus kita klik OK. Nah, nanti sampai muncul kayak gini. Tuh, ini kalau yang sungai putus-putus, ini berarti dia sungai musiman ya. Oke, lanjut. Bagian jalan. Nah, jalan ini properties nih. Oke, pada bagian jalan, kategoris, keterangan, at all value, jalan kolektor sama jalan setapak. Nah, pada jalan kolektor, itu kita bisa klik kolektor aja, kolektor kayak gini. Oke. Kolektor ada nggak? Ini ya. Oke, diubah jadi, tebel banget, jadi 2, terus colornya no color. Oke. Jalan setapak itu yang putus-putus. Ini. Oke. Diubah jadi 2 aja. Oke. Apply. Oke. Nah, ini nanti muncul kayak gini. Ini putus-putus nih jalan setapak nih. Jalan setapak nih, ini kan nggak putus nih. Ini jalan kolektor. Jalan kolektor tuh jalan utama ya, teman-teman. Terus lanjut lagi, tadi udah. Selanjutnya ke bagian titik. Titik kita klik. Properties ya. Properties. Kategoris. Keterangan. At all value masjid. Nah, di sini sedikit berbeda ya. Nah, pada titik ini kita klik edit simbol. Ini type-nya kita ubah jadi character marker. Dan di sini kita ubah jadi Geosiana. Nah, sebelum itu pastikan teman-teman sudah mendownload si Geosiana ini ya, teman-teman. Si font dari si Geosiana ini. Geosiana yang default ya. Nah, ini itu kita pilih titiknya itu sesuai RBI ya. Jadi saya memilih misal pada bagian pertama tadi apa? Lupa. Oke, masjid ya teman-teman. Masjid. Berarti masjid itu kalau sesuai SNI ya, sesuai SNI. Sebentar. Geosiana default bagian SNI itu masjid itu yang ini. Nggak tahu kenapa tapi masjid itu katanya yang ini. Harusnya yang ini ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ngikutin SNI aja. Pilih yang ini. Klik OK. Untuk ukurannya kita ubah jadi 12. Oke, terus rumah sakit. Untuk rumah sakit itu sebentar ya. Karakter
Geosiana default ini. Nah, untuk rumah sakit yang ini tanda plus, oke. Nih, fontnya kita gedein aja, oke. Terus sekolah. Sekolah itu sedikit berbeda. Kalau yang tadi kan di Geosiana yang default. Kalau yang ini dia di Geosiana yang ekstra. Ekstra, oke. Nah, pendidikan atau sekolah tuh yang ini. Oke. Terus kita gedein jadi 12. Oke, apply. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kecil banget ya. Gedein lagi ya. Belas. Nah, nanti akan seperti ini jadi lebih besar ya dia. Oke, selanjutnya oke. Kita akan mulai kayak pelabelan ya, pelabelan. Ya, pertama kita bagian kontur, klik lagi bagian properties. Terus kita pergi ke bagian labels, ini labels. Ini labelsnya kita klik dulu. Ini metodenya pilih yang define, ya, yang define. Terus setelah itu kita akan pilih elevation dulu. Terus kita ubah SQL query-nya. Nah, di sini kita klik IKA. Mana IKA? IKA, klik. Terus sama dengan get unit. Get unit, klik 1, klik OK. Ya. Nah, terus di sini kita mau ngubah si ininya jadi Times New Roman. Times New Roman ininya size-nya kita ubah jadi 12 aja. Klik OK. Terus untuk placement properties itu ubah orientasi jadi curve. Dan pastikan duplikat labelnya itu remove duplikat label dan ini on positionnya on the line. Above-nya kita unchecklist aja, terus kita klik OK. Cek-cek lagi expression. Oh ya, untuk expression ini rumusnya elevation spasi plus spasi plus petik 2 spasi M petik 1 terus klik OK. Apply. Oke, nah nanti sampai muncul seperti ini ya. Ini kayak si elevation-nya itu. Oke. Selanjutnya kita akan pergi ke sama kayak tadi, kita satu-satu. Berarti saya mau bagian batas batas administrasi. Ya. Oke, ini labels sama ya. Nih, PL nih gak usah di expression. Times New Roman. Ini ubah jadi 12. Placement properties-nya remove always horizontal. Oke. Label define class PL Arial Times New Roman 12 placement properties remove. Oke. Apply. Terus klik OK.
Nah, otomatis nanti akan muncul nih kebun, ya, pemukiman. Kebunnya kok ada 2 ya? Kebun. Oh, enggak deh, sama aja ya. Terus ini sawah ya. Oke. Selanjutnya kita ke bagian sungai. Sungai, properties. Nah, ini label feature dan lupa define. Keterangan. Times New Roman. 12. Ya, placement propertiesnya curve on the line. Oke. Apply. Oke. Nah, ini akan muncul nanti ini sungai nih. Ini sungai musiman seperti ini. Ya. Ini tergantung teman-teman nanti mau posisinya mau gimana. Kalau tadi kan on the line berarti dia ngikutin garis. Bisa above berarti dia nanti kayak apa ya? Kayak apa namanya? Kayak lurus biasa aja. Nanti disesuaikan sama teman-teman mau seperti apa ya. Lanjut jalan ya. Jalan properties. Ini keterangan Arial times New Roman. Ini 12 placement propertiesnya curve above. Ini kita misal ini di sini saya coba buat tulisannya di atas ya, above ya. Oke. Defaultnya ya tetap. Oke, apply. Oke. Nah, nanti jalannya nih jalan kolektor. Ini jalan setapak. Nah, seperti itu tergantung teman-teman mau seperti apa ya. Selanjutnya ini ya titik. Nah, untuk titik nih agak berbeda ya nanti. Ini keterangan Times New Roman. Ini 12 placement propertiesnya. Change location. Kita pilih yang prefer mana ini? Prefer bottom center. Prefer bottom center, I'll allow it ya. Oke. Terus kita klik OK. Oke. Ini define ya. Aduh, kadang suka keganti jadi pastikan aja ya teman-teman. Suka keganti sendiri kadang dianya. Kok gini sih? Udah. Terus placementnya. Aduh. Oke. Apply. Oke. Nah, nanti sudah muncul deh seperti ini ya. Sudah. Jadi teman-teman bisa mengatur, misal kayak ininya mau di atas atau ininya mau di bawah. Misal kayak batas administrasinya di atas sungai, gini bisa. Tapi kan sungainya jadi nggak kelihatan ya, gitu. Jadi saran saya sih batas administrasinya yang paling bawah aja, biar si sungainya kelihatan. Tapi ini udah kelihatan semua kok ya. Seperti ini nantinya nih sekolah, nih pemukiman, nih masjid ya teman-teman. Oke, lalu untuk save-nya, pertama kita klik file, terus save as. Nah, teman-teman bisa save nih. Misal aku mau save-nya di bagian dokumen. Ya, kita buat aja. Misalnya acara 2. NIM aku 114230009 Reva Zafira. Oke, lalu kita bisa save aja. Lalu sudah ke save ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada sedikit kesalahan dalam penyampaian ataupun ada salah dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.